diri kau nak seperti Tuhan Yesus. Mengorbankan diri kau mengawal doa anakku. Aduh. Mengorbankan diri kau selalu loh nak. Dalam keluarga kau bilang sabar loh nak. Dalam siapapun kau bilang harus sabar nak. Harus banyak mengalah mama kau bilang. Harus banyak mengalah loh mama. Kita ni orang susah kau bilang. Kita ni orang susah mengalah. Inilah momen polisi dan keluarga Brigadir J adu mulut gara-gara polisi melarang peti jenazah dibuka. Keluarga Brigadir J menyebutkan pihaknya dilarang membuka peti jenazah Brigadir J yang tiba di rumah keluarga di Jambi. Ayah Brigadir J meminta peti jenazah anaknya dibuka. Terlihat ibu Brigadir J menangis sekeras-kerasnya karena tak kuasa melihat sang anak sudah terbujur kaku. "Tolong ini peti jenazah dibuka," ujar Samuel Huta Barat dalam video yang diunggah oleh tante Brigadir J, Rohani Simanjuntak. Ayah Brigadir J sampai mengatakan dirinya tak ingin membeli kucing dalam karung karena tak diizinkan melihat jenazah anaknya di dalam peti. Momen ini terjadi saat jenazah Brigadir J tiba di rumah keluarga di Jambi pada 9 Juli 2022 lalu. Seperti diketahui, pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menemui titik terang. Polisi telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Barada RE, Bribka RR, KM, dan Irjen Pol FS. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto menjelaskan peran keempat tersangka tersebut. Yang pertama, Barada E berperan sebagai eksekutor penembakan Brigadir J. Yang kedua, Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Yang ketiga, tersangka KM juga ikut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Dan yang keempat, Irjen Pol Verdi Sambo menyuruh melakukan penembakan Brigadir J. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keempat tersangka dan perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 KUHP subsidi pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Para tersangka tersebut diancam maksimal hukuman mati atau seumur hidup dan penjara maksimal 20 tahun. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang menderita ternyata kayak gini ya sayang. Aduh Tuhan, berdirilah kamu di tengah-tengah kamu. Inilah anakku yang sangat tulus, yang sangat menderita dari kecil sampai besar. Menderita juga pergi akhirnya. Akhir hayatnya harus menderita juga. Menjadi dia ngomong, "Ma, di sini ku serta." Datang dia dengan aku. Di sini ku serta, Mama. Udah dihabisin aku. Dan tahu siapa? Tolong Bapak dijelasin, dipastikan siapa yang habisin anakku ini. Siapa yang habisin anakku ini? Tolong dijelasin, dipastikan tak bisa aku tenang. Aku akan lari ke Jakarta malam ini juga. Kalau tidak dijelasin, aku udah tahu lagi. Cuma ini aku yang sangat sulit. Memang Bapak anakku, tapi ini yang sangat perhatian, yang sangat sulit menderita. Oh Tuhan, mampukan aku Tuhan. Mampu kasih orang diri. Memang ada bapaknya, tapi bapaknya makin bapaknya keberadaan kami. Kondisi kami yang memang susah. Berjuang aku dengan anakku ini. Berjuang aku dengan anakku. Aku dipanggil ke Jakarta jadi pengawalan Pak Sambo. Doakan aku Mama. Aku bolehkan anak kita propos brimob. Ku lepaskan anak ini. Ku izinkan anakku ini. Baru 2 tahun kau nak. Harus mengakhiri hidup engkau di depan rumah Bapak itu juga. Di rumah Bapak itu juga, Bapak yang kau sayang itu, Ibu yang kau sayang itu. Aduh Tuhan, apakah ini perlindungan buatmu nak? Apakah harus kau yang jadi pelindung? Kau udah perlu dilindungin sampai tergeletak begitu banget nak. Belum kubuka kau, sekarang akan kuminta dibuka semua. Dibuka, biar jelaskan pasti. Saya mau lihat wajah anakku dan badannya. Saya mau lihat. Oh Tuhan. Berarti diam lagi Pak, diam. Diamkan Mama, diamkan dulu Mama sayang. Diamkan dulu Mama, biar tenang. Ambil minum dulu deh. Ini baru dibilang anakku ini mah aman sama bapak loh mah.
Aku pengawal sama bapak sama ibu sama keluarga. Tapi tiba kau di rumah bapak kesayangan itu. Bapak yang baik itu. Bapak yang penuh kasih sayang itu. Sama ibu itu. Begini kau mengakhiri hidupmu. Begini kau mengakhiri hidupmu sayang. Begini berakhirnya hidupmu sayangku. Oh ini mamamu ini yang melahirkanmu. Yang tidak pernah mengenal susah dan payah. Maaf, Menjadi Bapak yang antar dari Jakarta yang mana? Mohon maaf Pak, diam dulu Mas. Dia dengar dulu, Nato, dengar dulu. Dengar dulu. Perkenalkan ya Pak ya, nama saya Samuel Huta Barat, bapak kandungnya Nopriansa Joshua. Kamu baru nyampe, inilah istri saya mamanya. Jadi kami di kampung, kami hanya dengar meninggal. Tapi apa musababnya kami nggak tahu. Tolong Bapak jelaskan sama kami di depan masyarakat ini semua apa sebab musababnya. Dan sesudah itu tolong ini peti jenazah dibuka. Geser kakak. Selamat malam Pak, mohon maaf, saya Komisaris Besar Dodi Sinaga, Kabid Propam Polda Jambi. Karena jenazah ini adalah anggota di Propam, kami mengantar Komisaris Besar Rio Simatupang yang mengawal jenazah. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu nanti Bapak akan dijelaskan oleh pengawalan dari Mabes dari Kombes Simatupang. Gitu Pak. Oh begini Pak, sebelum kami tengok anak kami belum bisa menerima. Bapak bilang tadi mau maaf menyerahkan. Iya. Apa yang entah apa di dalamnya saya nggak tahu. Nggak tahu entah apa di dalamnya. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung sekarang. Saya teken nanti yang mau saya teken, nggak tahu saya dari sini. Mohon maaf Pak. Iya, silakan. Jadi pertama saya Kombes Pol Leonardo dari Simatupang. Kami diperintahkan untuk mengantar jenazah adik kita ini, karena ini merupakan keluarga kita juga. Terus kami merasa turut juga berduka atas kepergian kami. Tadi sudah menempuh perjalanan kemari untuk mengantar sebagaimana diperintahkan kepada pimpinan supaya hari ini diantarkan ke rumah dan untuk nanti diantarkan ke tempat peristiwa terakhir. Adapun seperti yang Bapak sampaikan tadi, ingin membuka ini bisa nanti dilihat ya, bisa. Dan perlu kami jelaskan kronologis untuk kejadian ini sudah langsung diberitahukan sama adik kita si Reza. Itu untuk sementara dari kronologis yang disampaikan itu. Nanti untuk perkembangan selanjutnya masih dalam tahap proses pemeriksaan, karena yang terduga melakukan penembakan itu sudah dalam pengamanan dan proses pemeriksaan. Untuk jenazah sudah langsung diketahui juga sama adik kita Reza bahwa jenazah sudah dilakukan otopsi, dan otopsi itu sudah berlangsung selama beberapa jam dan semua sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada mungkin di kedokteran sana, di kedokteran. Jadi bagaimanapun nanti hasilnya, kalau keluarga merasa masih kurang yakin ataupun masih ada rasa kok bagaimana ini, bisa datang ke Jakarta. Nanti sini Kabid Propam juga sudah menyampaikan sama adik kita Reza. Yang penting bagaimana adik kita ini diberangkatkan dengan baik ke tempat peristahannya terakhir. Ya, bagaimana itu yang harus kita konsen dulu. Memang semuanya berduka. Bapak berduka, ibu juga berduka, kami juga berduka. Ya, kami juga merasa berduka. Walaupun saya tidak pernah ketemu sama adik kita ini, tapi merasa saya ada marga di belakang di Matupang. Dan saya ketemu dengan adik ini tidak sengaja. Baru apa mama? Baru cuma cerita. Kebetulan saya
itu Bu Desi maju. Jadi saya merasa juga bersedih, ya. Jadi seperti itulah, ya. Kalau memang dari keluarga masih ada merasa ada kejanggalan, udah difasilitasi nanti dari tim propam. Namun untuk proses semua sudah dilakukan dan sudah diamankan untuk yang terduga prinsipnya melakukan tembakan. Jadi serahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Dan satu, bahwa ini sudah dilakukan otopsi hasilnya juga sudah ada, adik kita juga menyelesaikan. Itu dari kami Bapak, ya dari kami untuk menyerahkan jenazah adik kita si Joshua. Semoga dari keluarga bisa memahami tugas kami dan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kami sudah tahu, sudah ada dari adik kita juga Reza. Jadi fasilitas itu juga kami sampaikan kepada adik kita Reza. Jadi begitu Bapak, silakan kalau memang mau dilihat tidak apa-apa, tapi silakan dengan baik, karena bagaimanapun dia akan seleksi. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi. Kami pengen dari Bapak yang dari Jakarta, jangan dari si Reza lagi kami dengar kronologisnya. Mohon maaf. Biar semua keluarga saya, semua di sini mendengarnya. Adik saya yang dari kamu mendengar. Mohon maaf Pak. Jadi kalau dari si Reza nanti ada kurangnya, ada lebihnya. Baik, kalau memang Bapak itu inginkan, saya akan menyampaikan. Tapi memang kami merasa agak sedikit bagaimana gitu untuk menyampaikan ini dengan semua orang. Ya, untuk kronologis fakta di TKP, fakta yang di TKP yang disampaikan kepada Reza dan kepada saya. Gitu. Kepada Reza dan kepada saya waktu itu juga berdua. Dan Reza juga sebelum ke rumah sakit disampaikan seperti itu faktanya, bahwa ini saya sampaikan Pak ya, kepada ya, bahwa di TKP itu ada teriakan dari ibu yang menyampaikan panggil Ricky, Richard, tolong, seperti itu. Dan Richard datang, Richard turun ke bawah dari tangga, ketemu sama makhluk yang keluar dari kamar dengan menempel senjata. Ada apa Bang? Seperti itu pertanyaannya. Dan makhluk langsung mengacungkan senjata. Kebetulan si Richard ini memegang senjata juga. Itu tembak, dia langsung mengelak dan terjadilah tembak menembak. Itu yang kami dengar untuk kronologis fakta sementara di TKP itu. Dan dari Polres Jakarta Selatan datang dan dilakukan untuk otopsi dan sudah dilakukan otopsi seperti itu Pak. Itulah kronologis awal daripada di TKP. Duduk aja di Selanjutnya nanti Ibu Sambo yang menjerit minta tolong. ya Ibu Putri, saya tidak tahu Ibu Sambo atau tetapi Ibu Putri seperti itu. Karena saya juga bukan kompeten untuk menyatakan siapa itu, tapi itulah yang sama dengan disampaikan sama adik kita. Intinya itu Pak ya. Ya, Jadi kami kalau boleh kami minta kami tengok dulu lubang penembakan. kalau untuk silakan, tapi kalau saya rasa kan sudah diotopsi, sudah dilakukan otopsi ya Pak. Jadi apa itu lubang? Enggak, sudah dilakukan otopsi. Kalau melihat wajah silakan, nggak apa-apa. Dibuka dulu jasnya kan bisa. Kalau saran saya karena diotopsi kan bagaimanapun nanti Ibu melihat dengan situasi kalau udah otopsi itu bagaimana. Silakan kalau Biarlah misalnya Pak, di aslinya. saya sanggup karena saya yang melahirkan anakku ini. Saya akan dikuatkan Tuhan. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Sama orang punya handphone sama Kenapa? Kami kan butuh. Kami mau nengok kayak mana kejadiannya. Janganlah dilarang Pak. Silakan dulu Reza, siapa tahu mau bicara.
Ya, izin tanggapi. Saya menyampaikan dengan apa adanya dengan kejadian yang di TKP. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak melebihkan atau mengurangkan. Mungkin di sana juga banyak saksi-saksi bahwa saat selesainya otopsi saya tidak diperkenankan untuk melihat almarhum. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya bagaimana, lukanya di mana itu mana. Karena memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam sudah memakai baju jas rapi semua. Mungkin. Ya. Tapi sebenarnya perlu saya sampaikan, waktu itu Reza juga diberikan kan untuk ke rumah sakit dan diangkat kan, ya kan, untuk ke rumah sakit melihat kakaknya di sana dilakukan otopsi kan diangkat kan, tidak akan ditahan-tahan kan waktu itu. Nah jadi maksud saya ini sudah diotopsi, kalau mau dilihat tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau diotopsi itu sudah dicek satu persatu, mau di mana lagi mau dilihat bekas-bekasnya itu sudah di ini gitu. Maksud saya seperti itu menyarankan, dan juga hasilnya sudah ada di rumah sakit. Nanti kalau seperti yang saya sampaikan, kalau ada keberatan dari keluarga, silakan ke Jakarta, datangi rumah sakit, nanti bisa kami dokter kami protokol kan sudah menyampaikan. Ini kan untuk kebaikan adik kita ini. Apapun yang terjadi itu sudah ada ininya. Maaf Pak, Ya. ini hari terakhir anakku ini. Biar saya lihat semua Pak, pakai datunya. Saya mau lihat ke datu anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Bapak, izinkan saya mau lihat anakku ini. Hari terakhirnya ini Bapak. Saya yang mandikan ini. Saya yang ngurus ini anak. Bapak benar sebagai pimpinannya. Saya yang punya anak ini. Saya punya anak ini. Saya yang punya anak ini. Kau juga sudah berakhir hidupnya. Kau juga sudah berakhir hidupnya. Sumpah dia kepada Tuhan membuat sembarangan. Sudah berakhir juga hidup anakku. Kecuali bisa dihidupkan. Saya Jadi anak mau di dan usian suami kan jangan pernah. sudah berakhir juga Bapak. Sudah berakhir juga nafas anakku itu sampai tergelat. Ini sedang apapun yang dia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Cerita Bapak. Dan ikut semua. Diamlah dulu kakak itu. Diamkan dulu ke mama. Demi kebaikan semakin dibongkar-bongkar musibahnya kan sama dia mah rasanya. Jadi macam mana ya? Bisa kita buka? Hah? Di Jawa. Yang berbeda di Jawa. Jawa. Yang membaca Tuhanlah Bapak polisi. Sama pemimpinlah yang bacakan biar kami dengar. Bacakan masalah otopsi, yang sosial kepolisian yang bacakan. Dan makanya dokter dalam dia di hasil visum itu. Kipas anginnya tolong diapakan situ dulu biar kakek pingsan pula kakak itu. Pak berhenti geser juga kipas angin sedon. Itu. mengarah ke sana dari ke sana. Otopsi kan dari beda-beda. Visum 2, nanti kan meminta otopsi. Dalam visum 2. Jadi melihatnya keberatan rasa kerja makin terjadi.
Tapi bukan ada sini. Ya. Anu di otopsi anu mutilasi akan Pulang kampung lagi, pulang kampung jalan. Orang kosong sih. Nggak mau hasil otopsi lengkap di rumah sakit loh deh. Itu kan manggil otopsi kan jenazah, siap Polres, penyidik, bukan penyidik dong berarti. Jangan kan. Kenapa? Jangan. Jangan tak wajar. Jangan ini kasih asal boy Penyebab kematian, autopsi forensik. Maksudnya apa Pak? Nah di otopsi akhirnya di otopsi asal mau otopsi kematian no. Nah boy mas berarti penyidik nah di otopsi. Dan boy, aku kayak bang boy mang ini. Hah? Gitu. Makanya kalau pegang jalan, boy udah sudah Nah, bisa waktu dong, tidak ada. Kami orang 4 tahun waktu asal dia, Surat pengantar. Surat pengantar. Bisa buka kan? Dilihat ya, ya. Kalau tidak tidak tapi ini. Ya, silakan. Yang penting apa keluar dulu. Apa dan terlalu Ibu. senjata disita. Matikan dulu Rekamannya matikan dulu. Matikan aja.